Halo semua, saya Rifki. Di episode sebelumnya kita udah bisa automate ya sampai pada tahap login. Dan sekarang kita akan memvalidasi bahwa kita telah berhasil login dengan cara mengambil elemen ini ya. Dan kita akan verifikasi elemen ini sudah tampil atau belum, kemudian kita akan menekan tombol logout di sini. Kita kembali ke Eclipse-nya dan sekarang kita akan membuat kelas Java baru ya, karena di file ini banyak alur yang udah kita coba, dari salah password, terus input forgot password, sampai ke login yang benerannya. Login menggunakan password yang sesuai. Kenapa saya butuh file baru? Jadi saya mau membuat happy path ya, atau bisa dibilang alur test case dengan case normal di file kelas baru. Jadi klik kanan, new, class. Terus di sini kita akan kasih lokator Selenium 2. Oke, publiknya kita onin, finish. Kemudian kita akan copy untuk loginnya ya. Sampai sini aja. Di lokator Selenium 2 kita copy, terus passwordnya ini kita sesuaikan ya dengan password yang sesuai. Nah, untuk detail sintaksnya kan kita udah pelajari bareng-bareng ya, jadi kita nggak perlu lagi ngejelasin soal bagaimana cara mengambil ID, name, dan class name. Oke, sampai sini berarti dia menekan tombol login, dan kalau kita kembali ke halaman webnya, harusnya sudah berada pada halaman sukses login. Kita akan cari elemen dari teks you are successfully logged in. Kita klik kanan, inspeksi, terus di sini kita dapat elemennya dengan tag name P. Dia nggak ada atribut lain lagi, cuman ada tag name aja, P gitu. Jadi kita bisa menggunakan tag name dari lokator Selenium-nya. Jadi begini teman-teman, driver.findElement by tag name, terus tag name-nya P, begitu. Kemudian kita mau ngapain nih pada tag name P ini? Kita mau ambil teksnya, get text, gitu. Setelah ambil teksnya, kita mau memvalidasi menggunakan assertion ya teman-teman. Jadi untuk assertion ini digunakan untuk memverifikasi apakah data yang kita dapatkan sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Dan verifikasinya ini dieksekusi secara automation. Jadi kita nggak akan dapat outputnya kalau verifikasinya benar. Tapi kalau verifikasinya salah, nanti Eclipse akan memberitahu bahwa ekspektasi yang kita inginkan tidak sesuai harapan. Gitu. Nah, gimana caranya biar kita bisa menggunakan assert? Caranya, teman-teman ke pom.xml, terus cari aja di method repository yang namanya testng gitu, lalu kopikan ke file dependensinya di bawah Selenium Java-nya gitu teman-teman. Dan ini scope-nya boleh dihapus aja ya, nggak masalah. Terus di save. Setelah di save, nanti teman-teman akan tampil nih ada testng di sini gitu. Ini kalau kita buka, tampil library dari testng-nya gitu teman-teman. Buat yang lupa Maven repository di mana, tinggal cari aja di Google Maven repository. Itu nah, paling atas diklik, terus di bagian atas teman-teman tinggal carikan test ng seperti itu. Nah, ini ada di paling atas, diklik aja, scroll ke bawah, pilih version yang paling baru yang teman-teman lihat di layar teman-teman. Klik aja, terus scroll ke bawah, dan ini tinggal kita kopikan dependensinya, lalu taruh di bagian pom.xml di sini. Di save aja, terus kalau masih kelihatannya kurang rapi, XML-nya tinggal ketik Ctrl+Shift+F gitu. Jadi otomatis rapi ya kalau kita menekan Ctrl+Shift+F. Kita save, kembali lagi ke lokatornya. Di sini kita tuliskan assert, keywordnya assert ya, assert. Nanti di bagian bawah akan tampil beberapa suggestion yang bisa kita pakai. Nah, kita mau pakai assert equals, yang mana dia parameternya aktual, lalu dibandingkan dengan expected-nya. Maksudnya gimana? Ini kita klik dulu aja ya. Oke. Maksudnya, parameter pertama ini adalah aktual yang didapat dari browsernya. Berarti, kita akan mendapatkan elemen si P ini. Nah, kita masukkan ke dalam sini, driver, find element by tag name, dia mendapatkan teks dari tag name si P ini. Kemudian di parameter kedua ini adalah expected result-nya. Jadi
harapan kita seperti apa nih pada teks yang akan tampil di elemen dengan tag name P ini gitu. Nah, karena kita mau verifikasi teksnya apa, kita ambil aja ya teksnya dari value si elemen P-nya. Kita salin, kembali lagi, terus masukin deh ke dalam parameter keduanya dalam bentuk string. Gitu teman-teman. Nah, sampai sini kita sudah berhasil memverifikasi apakah tag name ini memiliki teks yang sama dengan yang kita harapkan. Gitu. Kalau keduanya sama, maka tes yang akan kita jalankan sukses atau pass. Tulisannya pass. Kalau misal tidak sama, jadi antara elemen yang kita dapatkan dengan parameter yang kita harapkan itu tidak sesuai, maka yang akan terjadi akan fail dan ditampilkan pada konsol log di Eclipse ini. Failnya apa? Itu teman-teman. Oke ya, aman ya. Terus saya mau kasih tahu juga ke teman-teman untuk mencari lokator sebisa mungkin cari yang paling unik. Kenapa? Ini kan karena hanya ada P aja, jadi saya berani menggunakan tag name di sini. Soalnya kalau kita cari, misalkan kita ketik P di sini, dia akan tampil satu elemen yang matching gitu. Jadi bisa menggunakan tag name ini karena di halaman ini cuma ada tag name P, ya ini doang gitu. Tapi kalau semisal kita ada di halaman ini, terus coba kita ketikkan tag name P juga, maka yang tampil adalah dua elemen di sini gitu. Belum lagi kalau semisal kita coba masukkan password yang salah, sign in, terus kita search lagi elemennya. P di sini. Diklik, dia tampil jadi 3 gitu teman-teman. Hati-hati ya, jadi kalau mau cari lokator, usahakan yang benar-benar unik gitu teman-teman. Kebetulan aja yang kita cari, elemen si tag name ini hanya ada satu di halaman loginnya gitu. Jadi maka dari itu kita bisa menggunakan tag name P sebagai lokatornya. Gitu teman-teman. Sekarang kita akan run ya file Java-nya. Cuman saya yakin ini akan error. Bukan error sistem, tapi error pada validasi assertion-nya. Nah, ini kita akan lihat ya. Run, masukin, login, selesai. You are successfully login. Harusnya kita berhasil memverifikasi bahwa teksnya sesuai gitu ya. Ini kita close aja, dan yang kita dapatkan pada output adalah ada exception pada assertion-nya. Kenapa? Karena kita mengharapkan teks ini tampil nih, you are successfully login. Tapi yang didapatkan oleh Selenium, parameternya kosong. Kenapa bisa kosong? Karena si Selenium ini kan sangat cepat ya untuk memproses setiap barisnya. Jadi setiap satu barisnya ini dia nggak butuh 1 detik, tapi dia hanya butuh beberapa milidetik aja. Jadi ketika dia mengklik tombol sign in, dalam beberapa milidetik berikutnya, dia juga akan langsung mencari elemen dengan tag name P. Lalu, dia akan memverifikasi apakah elemen yang didapatkan teksnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu. Tapi nyatanya, dia nggak nemu nih elemennya. Padahal, pada saat kita cari, elemennya sesuai dan ketemu gitu ya. Nah ini, karena ada jeda waktu, maka di bagian setelah sign in button, kita harus menambahkan delay pada program di sini ya. Yang di file Java sebelumnya, kita di sini menggunakan treat.sleep ya. Maka dari itu kita akan menggunakan treat.sleep juga di sini. Sebenarnya kita bisa menggunakan explicit wait, cuman kita akan bahas itu secara terpisah. Jadi ini kita pakai cara simpelnya dulu aja ya, dengan hardcode menggunakan sintaks pada Java, treat.sleep. Kita butuh waktu sekitar tadi loadingnya 1 detik lewat lah ya. Jadi kita buat 2000 milisecond aja, yang mana ini adalah 2 detik. Kita tambahkan throw declaration di bagian atas, terus kita save. Nah, sampai sini pasti akan muncul pertanyaan. Di bagian atas, di line 14, kan udah ada implicit wait, dan ini adalah waktu tunggu secara global. Untuk apa implicit wait ini ada, terus ditambahin treat.sleep juga. Jadi gini teman-teman, kalau implicit wait, dia akan menunggu untuk dieksekusi selama durasinya berjalan. Ya kan, ini kan kita kasih 5 detik ya. Dan dalam waktu 5 detik ini, kalau elemennya ketemu, ya dia akan mengeksekusi.
Sebenarnya elemen si P ini sudah ketemu sama seleniumnya, tapi bukan di halaman yang kita inginkan. Jadi implicit wait ini sudah bekerja sesuai dengan kerjaannya, karena tidak ada elemen yang harus ditunggu sama dia. Karena ketika dia mencari tag name P, langsung ketemu. Dan si assert ini juga langsung memverifikasi apakah hasil aktual yang dia dapat sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Dan ternyata tidak, dia mendapatkan teks dengan parameter kosong. Kok bisa kosong gitu? Nah kan tadi kita udah praktek ya. Kita balik lagi ke sini. Jadi kalau kita cari tag name P di halaman ini, P kita dapat, oh sebentar, ini incorrect-nya harusnya nggak ada. Kita close dulu ya. Kita refresh. Jadi flow-nya gini teman-teman. Ini kan kita input username, terus input password. Passwordnya sesuai Rahul Shetty Academy, ya kan? Ketika klik button sign in, si Selenium langsung mengeksekusi assert equals ini dan dia langsung mendapatkan elemen P-nya. Elemen P-nya bukan dari halaman berikutnya, tapi yang dicari adalah yang ada di halaman ini, teman-teman. Makanya implicit wait-nya tidak menunggu selama 5 detik karena udah ketemu elemennya. Elemennya di mana? Kan kita pakai tag name dong ya, tag name P. Oke. Dapat 2 elemen matching, dan elemen pertama di sini kita nggak kelihatan. Mungkin aja si developer mendeklarasikan elemen P tapi tidak diimplementasikan ke dalam UA-nya. Makanya elemen P selanjutnya dia menaruh di bagian sini. Dan ini adalah indeks tag name P yang kedua. Gitu teman-teman. Makanya tag name P yang pertama itu parameternya kosong. Dan Selenium sudah berhasil mendapatkan elemennya. Makanya implicit wait-nya tidak menunggu selama 5 detik. Gitu teman-teman. Dan kita membutuhkan delay agar si assert ini dieksekusi setelah halamannya berpindah. Gitu teman-teman. Jadi ketika kita ada di sini, kita sign in ya. Nah, itu kan ada waktu tunggunya ya, ada loading sebentar untuk menampilkan tag name P yang ada di halaman successfully login, yang mana ini cuma ada satu elemen matching gitu teman-teman. Jadi kita harus kasih jeda waktu ya, gitu. Dan ini kita kembali, kita udah tambahkan treat.sleep, dan waktu kita bisa mengimplementasikan yang namanya explicit wait ya teman-teman. Cuman sekarang kita hardcode aja menggunakan sintaks pada Java treat.sleep gitu. Coba ini kita save, lalu kita running ulang. Sip, berhasil ya. Coba kita cek dulu dan ya outputnya memang nggak tampil kalau benar. Cuman kalau salah, contoh ya, di bagian teksnya ini saya tambahkan tanda seru di belakangnya. Ada 3. Nah, you are successfully logged in. Kita run ulang. Maka akan tampil error pada assertnya, yang mana kita mengharapkan you are successfully login dengan tanda seru di belakangnya. Tapi yang Selenium dapat adalah you are successfully login tanpa adanya tanda seru. Nah, begitu teman-teman untuk penggunaan assert pada Selenium Java.